Apa sih yang ada pada diri kita yang bisa untuk memajukan kita, terutama dalam hal berkarya. Karya itu datang karena kreativitas kita. Apa sih yang menjadi taste kita, rasa kita? Halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang tetap setia di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 6 hal yang bisa merubah hidup Anda lebih baik. Tentunya ada beberapa hal yang berkaitan dengan diri kita. Sukses dan tidak suksesnya dari Anda itu tergantung dari Anda sendiri. Nah, kali ini ada 6 hal yang menurut saya itu bisa merubah hidup kita, hidup Anda. Apa saja itu? Yang pertama adalah kenali potensi diri Anda sendiri. Apa itu potensi? Potensi itu daya. Apa itu daya? Daya itu kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan itu suatu hal yang menjadi energi yang ada pada diri kita. Sebenarnya banyak potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri, ya. Khususnya bagi manusia dan umumnya makhluk hidup. Ada berbagai potensi di situ. Tapi saya bagi menjadi 2 potensi di situ, yaitu potensi positif dan potensi negatif. Apa sih bedanya itu? Potensi negatif adalah potensi yang merubah, yang keluar dari dalam diri kita, itu yang merugikan orang lain, yang tidak memberi makna bagi orang lain, sekaligus tidak memberi makna pada diri kita. Apa contohnya? Pekerjaan-pekerjaan yang ilegal, pekerjaan-pekerjaan seperti mencuri, merampok, menipu. Itu potensi yang pada dalam dirinya itu digunakan secara negatif. Potensi negatif. Apa itu potensi positif? Potensi yang ada pada diri kita, yang dikeluarkan oleh tubuh kita, itu digunakan oleh kita menjadi hal-hal yang positif. Misalkan berkarya, berkreativitas, bekerja yang halal. Kadang-kadang kita tidak tahu, khususnya anak-anak muda, potensi dia itu apa. Bimbang, ragu akan potensinya. Padahal dalam diri mereka itu banyak potensi, walaupun yang negatif dan positif. Kadang seorang pemuda atau remaja juga dia kadang punya yang namanya potensi yang negatif. Ya, bisa saja berpotensi sering tidur, itu negatif, ya. Berpotensi sering main HP, itu negatif. Potensi itu, ya. Dan kadang-kadang yang menjadi suatu kebingungan mereka yaitu potensi yang positifnya itu. Kadang-kadang bingung, ketakutan, takut salah. Padahal masa-masa remaja itu ya memang harus banyak salah. Jadi salah itu adalah suatu motivasi bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama, kesalahannya sama. Nah, maka dari itu kenali potensi diri kita. Apa sih yang ada pada diri kita yang bisa untuk memajukan kita, terutama dalam hal berkarya. Karya itu datang karena kreativitas kita. Apa sih yang menjadi taste kita, rasa kita? Nah, itu gali dulu. Cara memandangnya, cara melihatnya itu mudah. Yang pertama adalah jika kita suka bermain musik, kita coba saja bermain musik.
tekuni itu. Jika itu suatu potensi pada diri kita yang menghasilkan output yang positif. Jika diri Anda mahir dalam berkebun, coba saja untuk melakukan hal itu. Apakah itu potensi Anda atau bukan? Yang penting Anda mencobanya dulu. Potensi yang menurut Anda itu kesukaan Anda. Jika Anda suka berdagang, entah dagang kecil-kecilan dulu, entah Anda berjualan antar teman Anda atau saudara Anda, coba saja itu. Mungkin itu adalah potensi Anda. Jika di kemudian hari itu bukan potensi Anda bisa mencobanya lagi dengan potensi-potensi yang lainnya. Nanti lambat laun Anda akan kenal potensi Anda itu di mana. Tapi dengan catatan, jangan terlalu mudah untuk menyerah, mencoba beberapa potensi yang ada pada diri Anda. Yaitu yang pertama, kenali potensi diri Anda. Jika Anda sudah tahu potensi Anda di mana, lakukan. Yang kedua adalah stop mengeluh. Karena mengeluh itu adalah beban yang sangat berat bagi diri Anda. Beban yang sangat berat bagi potensi diri Anda. Stop mengeluh. Jangan mengeluh. Lakukan saja. Jika Anda berdagang, mulai berdagang, sepi, gak ada laku satupun jualannya, Anda mengeluh, Anda frustasi dan kapok untuk berdagang lagi. Itu menjadi suatu beban dan suatu hal yang negatif untuk potensi Anda. Makanya stop mengeluh. Yang ketiga adalah, jika Anda sudah tahu potensi Anda, yang kedua Anda tidak gampang menyerah, tidak mudah mengeluh, dan yang ketiga adalah pelajari hal-hal yang menurut Anda itu harus Anda pelajari. Selanjutnya adalah tingkatkan skill yang baru saja Anda pelajari. Terus pelajari terus, tingkatkan terus skill Anda. Yang keempat adalah bersedekah. Karena hakikatnya sedekah itu bukan mengurangi harta kita, tapi akan menambah harta kita. Karena kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan tuntut. Jangan lupa bersedekah, karena sedekah itu membuat Anda menjadi kaya. Yang kelima adalah investasi. Kenapa investasi? Kenapa kita harus berinvestasi? Karena investasi adalah bagian dari perputaran uang kita, bagian dari bisnis. Karena dengan berinvestasi kita akan mendapatkan profit, pemasukan untuk diri kita, sehingga yang kita gunakan itu adalah hasil dari investasinya, bukan dari investasinya kita sendiri. Artinya profit dari modal kita, bukan modalnya yang kita makan sehari-hari. Investasi bisa di bidang perniagaan, bisa di bidang properti, saham kalau misalkan Anda sudah mempelajarinya dan paham tentang cara bertransaksi di saham, dan banyak hal lain ya. Bisa di pertanahan atau investasi di perniagaan, bisa itu berupa kuliner, kafe, fashion, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah stop berurusan dengan orang yang tidak menimbulkan positif pada diri kita. Karena orang yang tidak memberikan hal yang positif pada diri kita, karena mereka itu duri dalam daging kita, duri dalam bisnis kita, duri dalam investasi kita. Dan bahkan yang lebih mengejutkan lagi, kemungkinan orang yang tidak memberikan positif pada diri kita
itu memudahkan kita untuk hancur kalau kita di dalam dunia bisnis. Kenapa begitu? Karena mereka meracuni secara psikologis pada diri kita. Maka jauhi orang yang tidak memberikan suatu hal yang positif. Itu adalah hal-hal yang bisa membuat perubahan yang lebih baik pada diri kita, baik secara pribadi kita, baik pula secara bisnis kita. Nah guys, itulah 6 hal yang bisa merubah hidup kita. Mungkin dengan 6 hal tersebut kehidupan kita bisa lebih baik secara pribadi, secara finansial, dan secara sosial tentunya ya. Sampai di sini video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Yang baru menemukan channel ini silahkan klik subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang akan memberikan motivasi, ide-ide, inspirasi bagi Anda yang setia di channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga Anda akan ternotifikasi jika ada video-video baru di channel ini. Tetap semangat, berkarya, berkreativitas, jangan menyerah, dan wassalam.